Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel IPSA Official. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi PJOK permainan bola kecil. Nah, untuk permainan bola kecil yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas hari ini adalah permainan softball. Kira-kira seperti apa materinya? Silakan teman-teman lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian softball. Jadi, softball merupakan cabang olahraga bola beregu yang terdiri atas dua kelompok atau tim. Setiap kelompok terdiri atas 9 orang pemain dan selebihnya adalah cadangan. Lama permainan softball yaitu 7-9 inning atau babak, tergantung situasi dan kondisi. Dalam permainan softball ada dua regu yang bertanding, yaitu regu yang berjaga atau defensif dan regu yang memukul, yaitu ofensif. Tiap regu berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 seri markah base pelari hingga menyentuh markah akhir, yaitu home plate. Regu pemukul berganti menjadi regu penjaga setelah 3 kali bola mati. Selanjutnya, permainan softball diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu bisbol atau hardball. Bola softball dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan, yaitu pemukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Sampai tahun 1966, permainan softball di Indonesia masih dianggap sebagai olahraga kaum wanita. Namun setelah Asian Games Bangkok, barulah kaum pria bermain softball. Permainan softball pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-7 di Surabaya. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana dalam olahraga softball. Yang pertama adalah lapangan softball. Ini adalah gambaran bagaimana lapangan softball. Kemudian, lapangan softball itu berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang sekitar 18,30 meter. Lapangan untuk putra dan putri bentuknya sama. Bedanya hanya pada jarak pitcher plate ke home base. Untuk putra yaitu 14,03 meter, sementara untuk putri yaitu 12,2 meter. Prasarana yang kedua yaitu home plate. Nah, inilah gambar dari home plate beserta ukurannya, yaitu 45 cm, 22 cm, dan 31,8 cm. Home plate berbentuk segi 5 dan terbuat dari karet, seperti itu. Selanjutnya adalah base atau tempat hinggap. Ini adalah gambar beserta ukurannya. Kemudian base ke-1, ke-2, dan ke-3 berbentuk bujur sangkar dan terbuat dari karet. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya adalah masuk pada sarana dalam olahraga softball, yaitu sarung tangan atau disebut sebagai glove. Inilah gambaran glove yang dipakai oleh pemain softball. Nah, glove ini terbuat dari kulit dan dipakai oleh pemain penjaga. Semua pemain lapangan memakai glove. Glove terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah finger glove, yaitu glove yang dipakai semua pemain lapangan.
Kemudian yang kedua adalah catcher glove, yaitu glove yang dipakai oleh catcher. Dan yang ketiga adalah first base mill, yaitu glove yang dipakai penjaga base pertama. Inilah untuk pengertian ataupun untuk gambar dan macam-macam dari glove atau sarung tangan pada permainan softball. Selanjutnya adalah bola. Nah, inilah gambaran dari bola yang digunakan dalam permainan softball. Bola ini terbuat dari kulit dan di dalamnya terdapat campuran gabus dan karet, seperti itu. Kemudian sarana yang selanjutnya adalah stick atau alat pemukul. Alat pemukul ini terbuat dari kayu atau bahan lain yang diperkenankan seperti aluminium, plastik, karbon, dan fiberglass. Jadi untuk perkembangannya alat pemukul ini tidak seperti dulu hanya menggunakan kayu, namun sekarang banyak juga yang menggunakan aluminium atau plastik atau karbon dan juga fiberglass yang otomatis untuk beratnya pun makin ringan seperti itu dibanding menggunakan kayu. Selanjutnya yaitu pakaian. Nah, yang pertama adalah pakaian untuk wasit berwarna biru laut dan celana biru tua. Kemudian untuk pemain celana panjang dan kaos dengan dilengkapi nomor dada dan nomor punggung. Kemudian masker pelindung harus digunakan catcher sewaktu pitcher melemparkan bola kepada batter. Dan yang selanjutnya adalah body protector dipakai terutama oleh catcher wanita, sedangkan pria tidak memakainya. Inilah kurang lebih terkait dengan aturan ataupun sarana yang digunakan oleh pemain softball dalam hal pakaian seperti itu. Nah, berikutnya adalah variasi keterampilan gerak softball. Yang pertama adalah cara memegang stick atau pemukul. Jadi untuk caranya seperti ini ya teman-teman semuanya, bisa diperhatikan pada gambar 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah dipegang dengan kedua tangan secara kuat dan tidak kaku. Yang kedua, pegangan tangan pada stick dapat di bagian bawah, tengah, atau bagian atas area pegang stick. Jadi untuk cara memegangnya itu tidak satu tangan, melainkan dua tangan. Dan untuk posisi di mana dia memegang itu dikembalikan kepada pemukulnya, mau agak terlalu bawah atau di tengah atau agak terlalu atas seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu melempar dan menangkap bola. Ini adalah gerakan melempar dan menangkap bola dalam permainan softball. Nah, melempar ya atau melempar bola dengan mengayunkan tangan kanan bersamaan dengan melangkahkan kaki ke depan beserta badan ikut menghantarkan bola. Ini bagi pemain yang kekuatannya pada tangan kanan. Namun jika pemain ini menggunakan kidal atau mereka lebih kuat tangan kidal, berarti untuk melemparkan bola ia bisa menggunakan tangan kiri. Seperti itu ya. Selanjutnya, menangkap bola diawali berdiri dengan posisi kaki selebar bahu. Kemudian pandangan lurus ke arah datangnya bola. Dan yang terakhir, bola ditangkap tangan yang memakai glove, lalu dipindahkan ke tangan kanan untuk dilempar. Jadi fungsinya glove itu untuk menangkap bola ya teman-teman semuanya. Jadi hanya satu tangan, bukan dua tangan seperti itu. Sementara satu tangan dipakaikan glove untuk menangkap dan tangan satunya digunakan untuk melemparkan bola seperti itu. Jadi mengapa glove hanya pada satu tangan, bukan dua tangan seperti pada kiper sepak bola. Nah, yang ketiga adalah menangkap bola lemparan bawah. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, lemparan bawah biasanya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk.
Selanjutnya adalah lemparan sajian atau disebut juga sebagai pitching. Ini adalah gerakan dari pitching ya teman-teman semuanya. Yang bagian kiri itu adalah posisi badan saat akan melempar bola. Jadi gerakannya seperti itu. Ada sekitar 3 gerakan pada saat akan melempar bola. Kemudian untuk gerakan melempar bolanya itu pada gambar yang sebelah kanan. Jadi itu adalah gerakan ketika seorang pemain melepaskan bola untuk selanjutnya dipukul oleh pemukul bola itu. Nah, di sini ada keterangannya. Yang pertama adalah bola dipegang dengan satu tangan. Kemudian posisi tubuh menghadap ke arah batter atau pemukul. Selanjutnya, posisi tangan harus berada di bawah pinggang. Selanjutnya, ayunkan tangan sambil melangkahkan kaki ke depan ke arah batter. Yang kelima, gerakan lemparan tidak boleh terputus-putus. Dan yang terakhir, pitcher hanya punya waktu 20 detik untuk lemparan berikutnya. Nah, ini adalah proses ataupun tahapan dari lemparan sajian atau disebut sebagai pitching. Dan selanjutnya yaitu berlari menuju base. Untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, pemukul yang telah berhasil melakukan pukulannya segera berlari menuju base 1. Dan selanjutnya jika masih memungkinkan menuju ke base 2 dan seterusnya sampai base yang terakhir seperti itu. Ini adalah sedikit gambaran bagaimana seorang pelari atau pemain itu menuju dari base 1 ke base 2 dan base yang terakhir seperti itu. Yang keenam adalah gerakan sliding. Ini adalah gerakannya seperti ini ya teman-teman semuanya. Sliding adalah gerakan meluncur dengan menjatuhkan badan guna menghindari ketukan bola oleh penjaga base. Setelah dapat mendekati base yang dituju, pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan bersamaan dengan salah satu kaki dijulurkan ke arah base. Jadi kurang lebih gerakannya seperti pada gambar ini ya teman-teman semuanya untuk gerakan sliding itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman semuanya terkait dengan materi softball dan juga sedikit penjelasannya. Terima kasih sudah menyimak materi PJOK dalam video ini. Silakan tonton juga materi berikutnya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.